Saudaraku sekalian yang kekasih, kalau kita berbicara mengenai surga, langit baru, bumi baru, ya, banyak orang merasa itu hal yang asing, berlebihan, atau tidak realistis. Dipandang tidak realistis, saudara. Kenapa bisa begitu? Iya, karena memang hampir semua manusia itu sudah kehilangan arah hidup, saudara. Termasuk orang-orang Kristen. Mestinya arah hidup kita itu ya langit baru, bumi baru. Karena kita ini kan seperti orang antri ke kuburan. Semua kita ini sedang seperti antri ke kuburan. Dan kita tidak tahu kapan giliran kita. Bisa 60 tahun ke depan, bisa 50 tahun ke depan, bisa 40 tahun ke depan, bisa 30 tahun, bisa 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, bisa tahun depan, bisa bulan depan, bisa minggu depan, bisa besok, saudaraku, tomorrow. Tapi kok orang tidak mau ngerti, saudara? Terus terang dulu juga saya tidak mau mengerti. Ya percayalah kita akan mati. Tetapi kita tidak serius memperkarakan bahwa kita ini sedang antri dan kapan saja kita masuk kubur. Kapan saja. Nah konyolnya atau celakanya banyak orang itu berani mengambil resiko dengan mengatakan masih jauh, masih lama. Padahal bisa kapan saja kita meninggal, atau kalau tidak meninggal, jika menunda hidup benar, itu seseorang bisa terjerat oleh pengaruh dunia, sehingga ia tidak pernah menjadi anak Allah yang benar. Ibarat buah itu tidak pernah bisa masak atau matang, tapi jadi busuk. Bukan terlalu masak, terlalu matang, enggak, tidak pernah matang untuk dinikmati, mentah terus lalu busuk. Jadi bicara mengenai langit baru, bumi baru, orang memandang itu hal yang berlebihan, tidak realistis. Ya, fantasi. Padahal itu hal yang sangat realistis, saudaraku. Ya kalau orang tidak beragama, tidak percaya adanya Allah, juga tidak percaya ada kehidupan di balik kematian, ya maklumlah. Mereka memang tidak mengerti. Nah kita sebagai orang yang percaya ada Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, ya, yang menciptakan manusia jatuh dalam dosa, bumi ini akan dihancurkan, Allah menyediakan langit baru, bumi baru. Kok kita kurang atau tidak percaya? Saudara, jadi kalau kita mendengar kata berkemas-kemas, ayo kita berkemas-kemas pulang. Itu bukan sesuatu yang mestinya jangan dianggap sebagai olok-olok. Bukan sesuatu yang tidak realistis, itu sangat realistis. Karena setiap saat kita bisa meninggal, saudara. Dan kalau kita benar-benar bersedia berjaga-jaga dengan berkemas-kemas, hidup kita juga semakin berkenan di hadapan Allah. Ya, kita bisa menikmati kehadiran Allah, bisa menyenangkan hati Bapa di surga. Kita pun juga sejak hidup di bumi akan dipelihara Allah secara khusus. Kalau saya katakan dipelihara Allah secara khusus bukan berarti saudara naik mobil mewah, rumah besar, tidak selalu begitu.
Tetapi pastinya kita tidak akan dipermalukan oleh Tuhan, saudara. Tidak akan. Pasti Tuhan menopang kita, pastinya. Kalau kita sampai hidup selalu dipermalukan itu kenapa? Pasti ada yang tidak beres, saudara. Saya tidak katakan kalau orang hidupnya lancar-lancar, keuangan banyak, di mata manusia terhormat, berarti dia hidup dalam berkat Tuhan. Belum tentu juga. Nah, saudaraku, kalau kita menyatakan diri bersedia berkemas-kemas, Roh Kudus pasti istimewakan orang-orang seperti ini. Menggarap orang-orang seperti ini agar nanti waktu menghadap pengadilan Tuhan, ia dijumpai berkenan. Tidak mungkin Allah tidak istimewakan saudara kalau saudara menyatakan bersedia pulang ke rumah Bapa, bersedia berkemas-kemas, bersedia berjaga-jaga. Wah, saudaraku, jika hal itu saudara lakukan, saudara, pasti Tuhan akan menolong saudara. Pasti Tuhan akan menolong saudara dalam menumbuhkan iman, dalam pertumbuhan kekudusan dan kesucian. Coba, saudara. Sekarang saudara fokuskan hidup saudara ke langit baru, bumi baru. Coba saudara, ya. Sehingga hal atau mengenai langit baru, bumi baru, kerajaan surga menjadi begitu akrab di dalam pikiran dan jiwamu. Aku mau pulang ke surga. Aku menyatakan aku mau pulang. Aku berkemas-kemas untuk itu. Saudara, Roh Kudus pasti garap saudara. Tentu kita minta tolong Tuhan, garap aku. Supaya kita dibawa Tuhan kepada puncak kesucian yang bisa kita capai sesuai dengan standar Allah. Supaya kita bisa dibawa ke puncak kesempurnaan yang bisa kita capai sesuai standar Allah. Supaya kita bisa memiliki hati yang benar-benar menghormati Allah. Hati yang takut akan Allah. Hati yang mengasihi Allah. Dan berbahagia sekali orang-orang seperti ini, saudara. Itulah harta kekal yang tidak bisa diambil oleh siapapun yang kita miliki. Kita harus memiliki posisi atau positioning. Kita harus menempatkan diri. Tidak bias. Tidak ngambang, tapi kita memiliki satu positioning. Kita memiliki tempat bahwa kita mau memilih Tuhan. Kita pulang ke kerajaan surga. Nah, bagaimana dengan orang-orang muda, Pak? Masa orang-orang muda, masih muda, sudah diajak berkemas-kemas? Loh, kematian juga bisa menjemput orang muda. Baru kemarin saya mendengar satu keluarga, bukan orang Kristen, yang anak gadisnya satu-satunya meninggal bunuh diri, gantung diri. Duh, mengerikan, saudaraku. Nah, kasihan kan, saudaraku. Mereka tidak tahu kekekalan bagaimana. Nah, jangan sampai kita yang sudah tahu kekekalan, kita sembarangan, kita sembrono hidup, saudara. Saya mengajak saudara untuk ekstrim di sini. Atau sangat ekstrim. Nanti saudara akan bisa melihat perubahan suasana hidup saudara ketika saudara mulai mengarahkan diri ke kerajaan surga. Saudara menghadapi banyak persoalan akan menjadi lebih ringan. Saudara menghadapi tekanan-tekanan akan menjadi lebih ringan. Karena apa? Aku mau pulang. Kita sudah bisa melihat surga sebelum kita meninggal dunia. Kita sudah bisa melihat hamparan padang hijau yang indah. Sudah bisa melihat istana Bapa yang megah. Dan itu bukan omong kosong. Orang pandang kita omong kosong, berlebihan, terserah. Kita mengambil keputusan berkemas-kemas. Saya percaya saudaraku sekalian, saudara yang bersedia ini, hidup saudara akan berubah mulai saat ini. Ya, angkat tanganmu. Diberkatilah saudara oleh Elohim Yahweh Allah Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah saudara. Amin.
Sampai jumpa saudaraku sekalian, Tuhan memberkati.